Hari ini gue lagi di Studio Asa. Thanks to Studio Asa buat minjemin studionya buat gue nge-review Voigtlander. Yang satu ini Nocton Vintage Line Aspherical 50 mm f1.5, dan yang satu lagi Helier Classic 50 meter f1.5. Kita buka. Nah, ini ada manualnya. Kenapa yang Helier Classic boxnya lebih gede? Karena dia dapet hood. Kalau yang Nocton Vintage Line itu nggak dapet hood. Kenapa disebut Nocton? Katanya Noctis. Itu berasal dari bahasa Latin, artinya malam, Noctis. Mungkin karena bukaannya besar, kayak Leica juga namainnya Noctilux ya. Thanks to sekali lagi buat Voigtlander yang udah minjemin buat gua nge-review lensa ini. Nah, kita perbandingkan di sini desainnya. Yang Vintage Line itu lebih kecil ya, lebih kecil. Yang ini fokus. Yang ini lebih yang Helier lebih gede, tapi gue lebih suka desainnya yang Helier. Yang Helier ini desainnya menarik banget, tapi memang agak gede. Jadi lensa ini dibuat untuk Leica M ya. Jadi mountnya mount M Leica. Jadi rangefinder dia agak jadi kecil. Lensanya kecil, tapi tetap full frame. Dibuat untuk full frame kamera. Lu bisa pakai adapter apa aja buat ke kamera Nikon, Sony, Canon dan lain-lain dan sebagainya. Nah, kita bahas yang Helier Classic dulu. Yang Helier Classic ini dia punya 10 blade. Punya 10 blade. Yang ini coba ini fokus ke sini nggak? Nah, ini dia punya 10 blade. Nah, ini dia punya 10 blade f1.5 sampai 16. Build materialnya full metal. Bener-bener full metal karena dia vintage line ya. Vintage line dan desainnya tuh bagus banget. Terus kalau ini kan maju mundur. Tuh, maju mundur. Keunggulannya dia itu jarak fokusnya itu 0,5 meter alias 5 cm. 50 cm titik jarak fokusnya. Berbeda sama lensa-lensa untuk Leica yang lain, rangefinder itu biasanya di 70 cm jarak fokusnya ya. Nah, ini Helier Classic. Terus dia dibekali dengan hood. Hoodnya juga dari metal. Sangat ini tutupnya dari metal semua hoodnya. Jadi agak tinggi, agak besar kalau lu pakai hoodnya yang metal ini. Kalau enggak juga nggak apa-apa. Ini ada tutupnya segini. Ini tuh kalau nggak salah lingkaran ininya ya. Kalau lu pakai filter itu filter 55 mm. Nah, kalau yang Nocton itu di sini Nocton kelihatan nggak ya tulisannya? Tulisannya kelihatan nggak? Kelihatan tapi kecil banget. Kecil banget ya, segini.
Nah, jadi di situ ada Nocton 50 mm f1.5 Mark II MC. MC itu multi code. Jadi dia multi code dan Mark II. Dan vintage line di sini sih dia nyebutnya vintage line aspherical. Jadi ketajamannya tidak diragukan lagi. Di wide open di 1.5 itu tajam banget. Lensa ini ada 3 warna. Yang pertama ada full black, ada full silver, dan ada yang nickel. Nickel itu kayak gini. Ada hitam, ada silver, ada hitam lagi. Terus ada tuasnya gitu kalau di F-nya. Dan ukuran ininya 49 mm ya, kalau nggak salah, filternya 49 mm. Kalau secara build quality, filter diameternya ini 43 mm, kecil banget secara untuk rangefinder di Leica M ya. Dan dia aperture blade-nya itu ada 12 aperture blade-nya. Jarak fokusnya di sini seperti pada umumnya lensa Leica M 0,7 meter. Artinya 70 cm baru bisa fokus. Dan build quality-nya itu semua metal ya. Kalau yang Heliar f1.5-nya itu soft banget. Itu ciri khas dari lensa-lensa jadul ya. Tapi keunggulannya adalah bokehnya. Bokehnya benar-benar unik banget. Sering orang-orang nyebut bahwa ini tuh dream lens. Lensa dream lens. Karena bokehnya tuh dreamy banget. Keren banget di f1.5. Tapi memang ketajamannya nggak tajam-tajam amat di f1.5 karena dia soft banget. Dan ada vignette tapi bisa bisa dibenerin ya di Lightroom kalau vignette, dan juga chromatic aberration yang lumayan ya. Tapi bisa dibenerin juga di Lightroom. Sekarang teknologi udah memungkinkan untuk benerin. Di Nocton, Voigtlander Nocton ini sering disebut Sumilux-nya Voigtlander. Jadi sering disandingkan dengan lensa Leica yang Sumilux 50 mm f1.4. Nah, ini bisa jadi pilihan buat lu karena f1.5-nya tajam banget. Gue udah nyoba beberapa kali wedding pakai ini dan lensanya menarik banget. Di bukaan f1.5 tajam banget dan kecil. Kalau dibandingkan Sumilux yang bisa harganya 3 kali lipat, 4 kali lipat, menurut gua ini worth to buy. Ini tuh menarik banget buat lo beli. Tapi kalau dibandingkan dengan Heliar, bokehnya tuh nggak se-dreamy si Heliar ini. Oke, yang sebelah kanan ini Heliar ya. Jadi bisa lihat kita di bukaan f1.5, yang sebelah kanan Heliar, yang sebelah kiri ini itu Nocton, Voigtlander Nocton. Kita lihat, nah ketajamannya luar biasa sih, tajamnya gokil sih. Kalau yang si Nocton ini no. Gue zoom in lagi nih. Nah segitu. Kalau Heliar itu soft. Jadi ketajamannya sangat soft ya di 1.5 tuh. Tapi yang unik adalah tadi gue bilang bokehnya dari si Heliar ini luar biasa. Unik banget. Nah, bokehnya unik banget nih di bagian sini. Tuh. Kayak gini dia ada kayak flare sedikit. Tuh, bokehnya unik banget, beda banget sama si Nocton.
Nah, bisa kelihatan ya perbedaannya. Nah, nanti juga gue tampilin di videonya, lu bisa bedain video hasil dari Nocton dan Hellier. Nah, yang kedua gue coba, nah ini di F2. Di F2 udah mulai agak tajam ya tapi beda banget, jauh banget bedanya. Ini si Nocton di F2 tajam banget sih, asik. Hellier tuh ada chromatic aberration ya gue bilang, jadi dia masih soft banget tuh. Terus dia ada ini nih, chromatic aberration si Hellier, kalau si Nocton nggak ada. Nah itu menurut gua gila banget nih lensa. Di F2 dia udah tajam banget, terus bokehnya juga tapi di Hellier tuh masih keluar bokeh uniknya gitu. Nah terus, nah ini sama-sama di F28. Nah di F28 si ini udah mulai tajam nih. Si Nocton tajam banget dah. Tuh lihat di muka Mario Bros-nya tuh tajam banget di F28. Si Hellier masih agak soft sih, cuma memang udah kelihatan mulai tajam, tapi bokehnya masih kelihatan dia. Kita masuk ke F4. Nah F4, nah ini kenapa jadi di belakang ya? Gue fokus ke Luigi ternyata. Fokus di Luigi. Ini F4 udah tajam banget. Ini juga si Nocton udah tajam banget. Nah ini di F56 udah tajam banget. Terus chromatic aberration hilang, tapi udah kelihatan banget tajamnya. Nah ternyata yang Hellier gue fokus ke Luigi, yang Nocton gue kali ini fokus ke Mario. Nah sekarang gue fokus di F8. Di F8 udah tajam banget ya tuh. Menurut gue di F8 sama-sama tajam. Coba kita lihat di vignette-nya, vignette-nya sama besarnya. Kalau menurut gue ini agak ada gelap sedikit, sama kok, tapi itu bisa dibenerin ya vignette-nya. Menurut gue vignette-nya malah bikin jadi unik lensanya. Tapi ketajaman lu stop down ke F2, F28 tajamnya luar biasa. Selayaknya lensa Voigtlander ini. Terus flare resistance, kalau di Nocton ini lu nggak bakal mendapatkan flare yang begitu gede ya. Beda sama lu pakai Hellier ini. Flare-nya tuh keluar banget kalau di Hellier ini karena dia single coating. Kalau ini kan multi coating. Secara warna menurut gua kedua lensa ini menarik banget, bagus. Kesimpulannya buat siapa lensa ini? Menurut gue kalau buat lu videographer yang suka dreamy lens, yang lu nyari dreamy lens, biasanya kan ada di lensa-lensa Canon yang LTM tuh, dreamy lens. Nah ini Voigtlander 50mm f1.5 Hellier klasik bisa jadi rekomendasi buat lu yang nyari bokehnya yang unik-unik. Nah ini nih bisa jadi pilihan. Tapi kalau lu buat nyari ketajaman di wide open di f1.5, nah ini Voigtlander Nocton 50mm f1.5 MC vintage line dan aspherical. Ini bisa jadi jawaban
versi budget dari lensa Leica yang Sumilux. Menurut gue ini worth banget buat lu beli. Dengan harga baru itu, kalau yang nikel itu 14 juta barunya. Kalau warna full hitam itu 13 juta dan full silver juga 13 juta. Kalau Hailer klasik ini di harga 11 juta barunya. Silakan beli di Voigtlander Foto Indonesia. Lu cari di Tokped, di official store-nya Voigtlander Indonesia. Gue pakai dengan kamera A7C biasanya, dan itu jadi kecil banget, bisa enak banget dibawa kemana-mana, enteng, kayak lu bawa Leica M lah, gitu. Jadi dengan adapter lu tempel ke Sony A7C, itu nih menarik banget. Jadi lu bebas bergerak gitu. Oke, segitu aja dari gua. Dari review perbandingan dari kedua lensa ini, kira-kira mana yang lu mau pilih, ya itu tergantung dari lu. Kira-kira kebutuhannya balik lagi, lu suka yang dream lens, yang bokehnya unik dan dreamy gitu, atau lu butuh yang di f1.5 tuh tajam banget. Nah, ini jadi jawaban dari kebutuhan lu. Segitu aja dari gua. Terima kasih buat Voigtlander Indonesia. Lalu dan juga terima kasih juga untuk Studio Asa yang udah pinjemin studionya buat gua nge-review lensa-lensa ini. Segitu aja dari gua. Sampai jumpa lagi di review selanjutnya. Bye bye.